Ya pas saya pulang itu pamit pulang, terus ibu bilang, jangan lupa itu di kulkas ada rendang. Loh rendang kapan bu? Saya bilang, rendang maghrib, rendang waktu puasa kak? Bukan, itu baru dibikinin gitu. Oh kok bikin sekarang bu? Nggak apa-apa kak. Kabar duka datang dari komedian Tukul Arwana, istri tercinta Haja Susiana atau yang lebih sering disebut Tukul sebagai Susi Similikiti, meninggal dunia Selasa 23 Agustus 2016 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabarnya Susi meninggal karena sakit asma yang dideritanya. Menurut petugas IGD Rumah Sakit Brawijaya, Susi telah meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejak semalam hingga pemakaman tadi, telah dibanjiri pelayat termasuk dari media dan rekan-rekan Tukul sesama artis. Sebelum meninggal dunia 3 hari lalu, tepatnya pada hari Minggu 21 Agustus, Susi masih terlihat sehat dan ceria saat menghadiri perayaan Sweet Seventeen anak pertamanya Novita Eka Afriana. Di saat itu, Susi pun mengungkapkan rasa bangga serta syukur atas bertambahnya usia sang putri. Seperti apa suasana rumah duka serta proses pemakaman almarhumah Susi, dan seperti apakah sosok Susi di mata Vega dan Asri Welas selaku sahabat dari Tukul Arwana, saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, dan seluruh keluarga besar Rumpi No Secret dan saya juga tentunya Kak Rus ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga Tukul Arwana atas meninggalnya istri tercinta Ibu Haja Susiana. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan hari ini sudah hadir bersama saya Kak Rus, ada Vega, ada Asri Welas dan ada Po Eli, dan kita akan berbincang-bincang dengan mereka apa sih kenangan yang mereka ketahui tentang almarhumah dan bagaimana almarhumah itu selama ini memberikan support kepada karir suaminya. Inilah Rumpi No Secret. Oke baik, ini Vega tadi ya datang ya di pemakaman juga sempat ya? Tadi datang karena ya perjalanan macet, jadi sampai Iya. sana pas aku Udah selesai telepon sama dikubur. Mas Tarzan, ya Mas. Karena aku semalam sempat dengar katanya mau dimakaminnya bukan di Jeruk Purut. Iya betul, di deket Antasari itu ya? Iya, kalau nggak salah namanya Kober ya Iya, kuburannya. oh iya. Akhirnya telepon Mas Tarzan, ini nanti mau dikubur di mana? Jadi katanya di Jeruk Purut. Oh, aku tadi mau ke sana, mau ke kuburan yang lain itu. Setelah sampai di sana memang rombongannya udah balik ke arah rumah, jadi aku langsung ke arah Jam rumah. berapa dikuburkan, jam pagi ya? Jam 10. Jam 10 pagi. Lebih awal tadi, lebih cepat. Lebih cepat, ya oke. Kalau Asri sama Po Eli kan sempat tadi malam ya, sudah datang ke rumah duka. Vega juga ya semalam ke sana. Vega juga semalam Iya. juga? Oh semuanya datang juga semalam. Kalau Asri saya baca bahwa kamu kenal almarhumah itu sama-sama dulu kelas sekolah ya? Betul. Dari kelas 5 SD? Satu kelas. Oh satu kelas. Si Jovan itu satu kelas di TK-nya, dari Ibam kecil, Jovan juga kecil gitu. Jadi tiap hari ketemu di sekolah sama Mbak Susi. Oh maksudnya anaknya satu sekolah? Anaknya satu sekolah, Anaknya satu betul. sekolah. Jadi tiap hari ketemu di sekolah sama Setiap Mbak hari Susi. ketemu Mbak Susi, kalau nggak Mas Tukul, tapi lebih banyak Mbak Susi ya. Oke Mbak Susi. Seperti apa sih sosok Mbak Susi ini? Kalau Duh, baik banget Mbak Susi tuh. Jadi kita itu dikit-dikit makan-makan di rumahnya, pengajian di rumahnya. Terus bagi-bagi apa aja lah Mbak Susi. Mbak Susi ini ada apa lagi? Ayo kita pergi. Kadang-kadang ngajak satu kelas itu ke Bandung rame-rame gitu sama Mbak Susi. Ini siapa yang ulang tahun? Udahlah Asri, ulang tahun nggak ulang tahun lah. Pokoknya makan-makan terus kalau deket Mbak Susi. Oh, jadi orangnya memang sering berkumpul bersama Aduh, teman-teman. maksudnya amalnya tuh sama siapa aja, nggak itu Mbak, emang siapa emang kenal, nggak kenal Sri gitu, tapi ya memang begitu. Emang orangnya. baik ya. Emang baik. Dan memang pada kemarin saat sebelum meninggalnya ini juga Mbak Susi sempat pergi ke pengajian, betul ya? Iya. Padahal waktu itu sesaknya sempat anfal. Atau gimana sih ceritanya Kalau dari- nggak salah pagi-pagi itu memang sempat ada pengajian, Mbak Susi masih datang ke pengajian. Jadi Jovan anaknya Mas Tukul itu kan memang lagi nggak enak badan gitu. Jadi
Ya mungkin ya namanya orang tua pasti mungkin ada pikiran lah ya, namanya anak juga lagi nggak lagi campak. Jadi pagi-pagi tuh kalau nggak salah Mbak Susi lagi pengajian sama ibu-ibu daerah Cipete. Terus ya kabarnya memang Mbak Susi sesak gitu, sesak nafas, lalu itu habis sholat katanya Mbak. Habis sholat maghrib, sholat maghrib, lalu Jovan yang lihat mamahnya pingsan gitu. Nah kalau Po Eli sendiri, apa kesan Po Eli terhadap almarhumah Po Eli? Kenal Mbak Susi itu 2007 sampai 2008 ya, udah lama sekali. Jadi Eli sini, biasa bawa makanan, kasih rendang, dia makanan terus nih, traktir gitu kan, yuk makan bareng, kita ke LG di bawah dulu kan. Sering datang dulu Mbak Susi kan sering datang waktu pertama-tama, masih 2007, 2008 sampai Mbak Susi masih terus datang kan. Nemenin sekarang, syuting? Iya, nemenin syuting sampai sekarang aja kan aku udah jarang ketemu. Ketemu 2 tahun lalu di kalau nggak salah di acara sahur juga masih ada gitu. Iya. Ini sempat kemarin ketika beritanya ada, saya pikir ini benar atau enggak gitu ya, karena kok mendadak sekali memang. Dan kita akan lihat ini berikut adalah bagaimana Tukul dan anak-anaknya itu mengungkapkan kesedihan dan bagaimana mereka menghadapi kehilangan yang begitu mendadak ini. Kita saksikan bersama. Tadi sore itu janjian saya, nanti habis maghrib kita jalan, kita surat jalan buat itu surat sehat buat anak Jupan, Jupan. Tapi habis maghrib saya bilang, ya Mbak, sebelum maghrib saya ingetin lagi, gimana Mbak jalan? Ada dia maghrib tanggung, ada kita jalan. Tahu dia masuk ke kamar, nggak kuat, Jupan masuk, nangis terus nggak tahu mama itu tapi matanya melek. Pada masuk rumah udah meninggal, bawa ke rumah sakit ternyata udah 1 jam yang lalu meninggal. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan pers, Mabes Polri dan seluruh jajaran, Pak Gubernur, Pak Ahok, dan semuanya, Pak Bulat, Bapak Paski, Paguyuban Artis Seni Komedi Indonesia, semua datang semua. Terima kasih atas doanya semua. Dan ya maafin istri saya kalau ada mungkin apa-apa atau dari perbuatan yang macam atau yang disengaja. Dan makanya kalau yang hidup-hidup ini masih hidup, ya, makanya berbuatlah sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah terjadi pada kita semua. Makanya pokoknya kita ikut terima kasih. Ya, mungkin kalau ada kekurangan dalam semuanya dari awal sampai akhir ini pemakaman, terima kasih. Oke, terima kasih. Firasatnya kalau saya pribadi kok temanya hitam. Di adik saya nikah itu kok temanya yang laki-laki baju hitam, yang perempuan merah hati. Tapi belum sempat saya tanya kenapa kok hitam. Belum saya tanya sama ibu. Ternyata mungkin itu tanda-tanda. Anak saya juga di rumah nangis terus. Dekat kamar ibu tuh nangis terus. Saya nggak tahu itu tanda apa, saya nggak ngerti. Ibunya juga bingung. Kemarin habis ulang tahun, Minggu, Seninnya saya pulang ke Surabaya, terus ditelepon bapak. Ya maghrib itu saya ditelepon, kalau ibu udah nggak ada. Ya pas saya pulang itu pamit pulang, terus ibu bilang, jangan lupa itu di kulkas ada rendang. Loh rendang kapan Bu? Saya bilang rendang maghrib, rendang waktu puasa kah? Bukan, itu baru dibikinin gitu. Oh, kok bikin sekarang Bu? Nggak apa-apa katanya. Saya biasanya dibikin rendang pasti lebaran, nggak buat saya. Kok ini tumben-tumbenan bikin nggak biasanya gitu.
Soalnya ibu kalau mau bikin rendang tuh pasti ada momennya lebaran itu. Kok lu bikin rendang gitu. Dibawa ya, saya bawa, saya kasih istri saya. Pesannya ibu, saya jaga adik-adik aja, itu aja. Ibu itu selalu support ke bapak. Walaupun bapak sering ledekin di acara, sempat saya tanya gimana bu perasaannya, nggak apa-apa. Yang penting itu bisa buat bahagia, buat kerja bapak lancar, nggak apa-apa. Itu juga bercandaan, nggak masukin aja, sambil jalan aja pak. Ya itulah memang ya yang namanya umur kita nggak ada yang tahu. Ini baru merayakan ulang tahun ya, ulang tahun Ulang putrinya. tahun Vita. Sebentar lagi juga almarhum sebenarnya mau ulang tahun kan, bulan September ini. Bulan September mau berulang tahun. Oh, lalu tadi kalau boleh cerita Mas Tukul, kalau tadi kita lihat kan kelihatannya memang tabah sekali. Tapi pada saat malam itu mungkin bisa dicerita seperti apa sih Mas Tukul menerima kejadian ini? Vega mungkin yang lihat atau Asri? Kita sama-sama di Semalam tuh Di Pendopo ya. Pendopo, betul. Di Pendopo saya bilang, Mas Tukul turut berduka cita, makasih Asri, makasih ketemu terus ngantar Jovan ya, maafin Susi kalau ada apa-apa. Enggak Mbak Susi baik. Udah terus kemudian banyak diem sih. Banyak diem ya? Iya, maksudnya Ya pasti mau mencerna juga kejadian ini, perubahan besar dalam tapi sih kehidupannya. Mas Tukul bilang, tapi ini kok ya Susi tenang kok ya, nggak pakai sakit gitu ya, ya Vega ya. Selalu bilang nggak apa-apa Nggak itu. apa-apa. Mukanya tuh cantik banget, Iya, mukanya putih, cantik, bersih, aku iya. buka, cantik banget semalam. Kita masih akan melanjutkan perbincangan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.